kelompok 2 akan menjelaskan mengenai jaringan Colentin. Sebelumnya, ada yang udah tahu mengenai jaringan Colentin itu apa? Di sini, saya sendiri akan menjelaskan mengenai jaringan Colentin. Jaringan Colentin adalah jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Lalu, terdapat ciri-ciri khusus yang terdapat pada jaringan Colentin. Yang pertama yaitu struktur jaringan yang tebal dan juga kuat, jaringan yang tersusun dari sel-sel yang masih aktif, ukuran dan bentuk tumbuhan yang beragam, dan dapat ditemukan pada bagian biji, batang, serta daun. Lalu terdapat ciri-ciri lainnya juga, yaitu mempunyai bentuk memanjang sejajar di mana dengan pusat organ terdapat Colentin itu berada. Lalu dinding sel Colentin tidak berlignin, tetapi mengandung selulosa, pektin, serta hemiselulosa. Dan selanjutnya, sel Colentin umumnya mengalami penebalan setempat. Beberapa sel Colentin berkloroplas sehingga dapat berfungsi untuk menunjang fotosintesis. Bekerja pada organ tumbuhan yang masih aktif. Biasanya, jaringan Colentin ini ditemukan pada tumbuhan yang masih muda, terutama pada tangkai daun, tulang daun, serta ranting. Antar selnya rapat sehingga ruang yang kosong yang tersedia begitu kecil. Selnya mengandung suatu protoplasma dan memiliki vakuola di mana yang berukuran besar dan menonjol karena memiliki isi sekretori. Namun, di sekitar vakuola terdapat sitoplasma granular dan pada bagian tengah vakuola terdapat inti sel atau nukleus. Bentuk tumbuhan menjadi kokoh. Lalu yang kedua, untuk memberi perlindungan pada berkas pengangkut. Yang ketiga, untuk membuat jaringan parenkim menjadi kuat. Lalu ada beberapa fungsi lainnya, yaitu Colentin menjadi jaringan mekanik di mana disesuaikan teristimewa untuk memperkuat, menunjang maupun menyokong organ muda di mana sedang tumbuh ataupun pada herba agar bisa berdiri dengan kokoh dan kuat. Dan dengan dinding yang tebal dan erat membuat menjadi penyokong yang kuat. Keistimewaan ini pertumbuhan serta struktur dindingnya menyebabkan mampu menyesuaikan terhadap pemanjangan organ dengan tanpa kehilangan kekuatan. Untuk itu, sel Colentin memiliki kemampuan di dalam peningkatan permukaan serta ketebalan dindingnya. Oleh karenanya, dapat mengembangkan dinding tebal sementara organ tempat Colentin berada sedang memanjang. Lalu, Colentin juga bisa menjadi pengganti sklerenkim, di mana jika tumbuhan tempat Colentin berada tidak mengalami atau berdiferensiasi menjadi sklerenkim. Penebalan dinding sel Colentin di mana akan lebih tebal terpengaruh oleh tekanan mekanik seperti angin serta beban pada ranting. Lalu terdapat bentuk-bentuk Colentin berdasarkan penebalannya. Yang pertama yaitu ada Colentin angular. Colentin angular ini penebalannya berlangsung pada bagian-bagian sudutnya serta memanjang mengikuti sumbu sel, seperti pada tangkai daun Vitis sp, Begonia sp, serta Solanum tuberosum. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jaringan Colentin dari teman saya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, jaringan Colentin merupakan jaringan homogen yang tersusun atas sel-sel Colentin.
Nah, jaringan kolenkim tersusun dari sel-sel yang hidup dan memiliki bentuk memanjang serta umumnya memiliki dinding dengan penebalan yang tidak teratur. Selain bentuknya yang beragam, kolenkim juga memiliki ukuran yang beragam. Sel kolenkim yang terpanjang terdapat di daerah pusat untaian kolenkim. Nah, sedangkan yang terpendek berada di daerah tepi. Karena kolenkim dibentuk oleh serangkaian sel yang membelah dan memanjang bermula dari pusat untaian. Setelah itu, setelah pembelahan tersebut, sel itu terus mengalami pemanjangan, sehingga sel yang pertama kali terbentuk, yaitu sel pusat, akan meningkat sampai panjang maksimum. Teman-teman semuanya, di sini terdapat gambar kolenkim lamelar, yang merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan pada dinding-dinding sel yang tangensial ataupun menjalar saja. Jaringan kolenkim ini mempunyai dinding sel yang tebalnya hanya ketika jaringan kolenkim ini sejajar dengan permukaan struktur tempat ditemukannya jaringan kolenkim ini. Dalam penebalan ini memungkinkan untuk memberi kekuatan yang lebih besar dan dukungan untuk lapisan luar struktur tanaman, apakah itu sebuah batang ataupun daun. Selanjutnya ada kolenkim lakunar. Di sini dapat dilihat contoh gambarnya teman-teman semuanya. Jadi kolenkim lakunar ini merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan pada permukaan ruang antar sel. Oleh karena itu, jaringan kolenkim ini dikenal karena memiliki banyak ruang antar sel-selnya. Nah, jadi pada jaringan kolenkim lakunar ini terdapat ruang antar sel yang dimana ruang antar sel tersebut mengalami penebalan. Hal itu menjadi ciri khas dari kolenkim lakunar itu sendiri. Selanjutnya ada letak jaringan kolenkim. Di mana sih letak jaringan kolenkim itu? Jaringan kolenkim memiliki bentuk yang bervariasi, bisa poligonal, bulat, ataupun oval. Nah, jaringan kolenkim dapat dijumpai pada buah, akar, batang, dan daun. Kolenkim yang berkembang terutama jika terdapat sinar matahari. Oleh karena itu, pada akar yang terkena cahaya matahari dapat dijumpai jaringan kolenkim. Pada batang, kolenkim ini dapat membentuk silinder penuh atau tersusun menjadi berkas yang memanjang sejajar sumbu batang. Sedangkan pada daun, kolenkim terdapat di kedua sisi tulang daun utama ataupun pada satu sisinya saja, serta terdapat juga pada sepanjang tepi daun. Selanjutnya, kita akan membahas struktur penyusun dari jaringan kolenkim. Pada dinding sel kolenkim, di mana terdiri dari lapisan yang berselang-seling, itu kaya akan selulosa, namun dengan sedikit pektin. Air yang terdapat di seluruh dinding sel kurang lebih ialah hanya 67%. Nah, menurut para ahli, di mana menyatakan jika di dalam petasites, dinding sel kolenkim juga akan berisi 45% pektin, 35% hemiselulosa, maupun 20% selulosa. Kolenkim sama halnya dengan parenkim berisi banyak kloroplas. Nah, kolenkim yang mirip parenkim tentunya banyak kloroplasnya, sedangkan kolenkim khususnya yang terdiri dari sel yang sempit memanjang hanya akan sedikit atau tidak sama sekali mengandung kloroplas. Sel kolenkim juga mengandung tanin. Dinding selnya terdiri dari selulosa, sejumlah besar pektin, dan hemiselulosa, tetapi tidak mengandung lignin. Senyawa pektinnya mengandung hidrofil sehingga banyak mengandung air. Selain itu, nokta primer juga seringkali terdapat dalam dinding kolenkim. Bagaimana teman-teman setelah menyimak video kami? Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye and see you.